Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini semuanya teman-teman? Semoga masih dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Saya tahu market sedang nggak baik-baik saja. Terutama altcoin, kita melihat semuanya ngedump selama beberapa hari terakhir dan tidak jarang yang terkoreksi 20-30%. Sepertinya altcoin season batal ya teman-teman, dan kita harus menjual semua aset altcoin kita karena telah terkoreksi selama beberapa hari. Bagaimana kedengarannya teman-teman? Nah, itulah mungkin yang ada di benak sebagian dari teman-teman semua. Terbukti dari komentar yang masuk di video beberapa hari terakhir. Banyak yang bertanya, kok bagaimana? Kok engine-nya turun? Kenapa Arweave bisa turun kok? Saya harus ngapain? Apakah saya harus jual? Dan lain seterusnya. Teman-teman, this is cryptocurrency. Ini adalah aset kelas dengan volatility paling tinggi. Kalau kalian tidak bisa menghandle apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, maka mohon maaf, kalian sepertinya tidak cocok untuk menjadi investor cryptocurrency. Mungkin kalian lebih cocok masuknya antara ke emas, atau mungkin obligasi, reksadana, atau banter-banter saham mungkin. Karena di sana volatility-nya akan jauh lebih kecil jika kalian bandingkan dengan cryptocurrency. Jadi kalian mungkin bisa masuknya ke sana. Sebenarnya tidak ada masalah, kalau kalian memang profil resiko yang tidak terlalu besar, silakan masuk ke sana. Itu juga bisa menghasilkan. Tapi kalau teman-teman mau menjadi investor cryptocurrency, pastikan kalian harus tahu. Ini mungkin saya tahu, banyak yang merupakan newbie yang baru-baru masuk mungkin beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir karena melihat market crypto mengalami kenaikan. Nah, ini mungkin terkhusus untuk teman-teman yang masih newbie gitu ya. Pastikan kalian tahu, cryptocurrency itu aset kelas paling volatile di dunia. Oke? Terutama altcoin. Jadi kalau ada pergerakan puluhan persen per hari, itu adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi di altcoin. Dan saya cuma pengen pesan juga, kalian jangan cuma pengen naiknya aja kenceng, tapi nggak mau menerima kalau misalnya terjadi koreksi. Oke? Kalau itu yang kalian rasakan sekarang, maka sekali lagi, kalian mungkin sama sekali tidak cocok menjadi seorang investor. Karena kalian cuma mau naiknya, nggak mau turunnya. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini, teman-teman. Apakah benar altcoin season itu batal, gitu kan? Apakah benar ini memang saatnya bagi kita untuk menjual semua aset altcoin kita dan menunggu lagi misalnya sampai bertahun-tahun ke depan barulah kita start akumulasi lagi ketika mungkin sudah berada di bear market lagi. Kita bakalan bahas di video hari ini. Nah, teman-teman, saya tahu bahwa beberapa hari terakhir bukan menjadi hari yang menyenangkan, terutama untuk teman-teman yang merupakan altcoin holders, ya dikarenakan kita melihat altcoin mendapatkan semacam flash dump. Tidak jarang yang mendapatkan koreksi 30-40% dari area top yang tercipta mungkin hanya dari minggu lalu. Dan saya pahami bahwa memang ada dari teman-teman yang panikan gitu ya, ngelihat bagaimana nih aset saya kok turunnya drastis banget. Kenapa engine yang kemarin di call itu sekarang turun 20% dan lain seterusnya. Teman-teman semua, crypto total market cap itu baru mendapatkan closing 2 candle merah. Baru ada 2. Setelah kita berhari-hari, itu cenderung selalu hijau warnanya. Artinya, kenaikannya terus-menerus terjadi, bahkan kalau kalian lihat, itu dari awal bulan November. Kita terus melihat market crypto mengalami apresiasi. Dan barulah sekarang kita mendapatkan ada koreksi yang cukup dalam. Ini baru koreksi pertama yang cukup signifikan, teman-teman. Kalau misalnya kalian sudah gagal untuk menghadapi koreksi kali ini, maka saya yakin kalian tidak akan bisa nge-hold sampai cycle top, teman-teman. Karena saya rasa koreksi yang terjadi di sini itu tidak ada apa-apanya, tidak menyeramkan buat saya. Karena saya tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat wajar untuk terjadi, bahkan cenderung ideal. Kenapa? Karena begini teman-teman, beberapa hari yang lalu kita mengetahui bahwa funding rates itu berada di area yang sangat-sangat tinggi.
menunjukkan bahwa pada saat itu banyak orang yang menggunakan leverage yang sangat besar untuk long di semua aset, tidak hanya di Bitcoin tapi juga di altcoin. Sehingga dengan adanya hal itu, teman-teman, menciptakan insentif yang cukup besar bagi market maker untuk mencoba mencuci orang-orang yang melakukan long tersebut. Dan itulah yang kita lihat terjadi selama 2-3 hari terakhir. Dan kalau kalian lihat, crypto total market cap itu baru turun kurang lebih 10%, teman-teman. Oke, ini tidak ada apa-apanya menurut saya. Kita sudah melihat altcoin naik ratusan persen. Kalau cuma terkoreksi 30-40%, ya wajar, teman-teman. Dan kalau saya secara pribadi beranggapan bahwa koreksi yang kita lihat kali ini, teman-teman, itu adalah masih peluang untuk buy the dip. Bukan saatnya untuk panikan. Bukan saatnya untuk menjual, tapi justru menyerok dengan harga yang lebih murah. Bukankah banyak dari teman-teman semua yang kemarin merasa ketinggalan di sebuah altcoin, misalnya, wah altcoin udah naik tinggi kok, masih boleh beli nggak sekarang? Itu pertanyaan yang sering muncul di kolom komentar satu atau mungkin beberapa hari yang lalu bahkan. Tapi sekarang, jauh berbeda pertanyaannya. Apakah ini masih bisa turun kok? Aduh, saya ngeri kok masuk lagi. Apakah saya jual dulu aset saya dan lain seterusnya? Kan pikirannya kebalik gitu, teman-teman. Nah, saya buat video hari ini khusus gitu ya, untuk mengingatkan ke teman-teman semua bahwa ini adalah satu hal yang sangat wajar terjadi di dunia kripto. Dan kalian tidak akan melihat hal ini terjadi cuma sekali. Akan ada berkali-kali. Sekalipun kalau kita nanti kembali melanjutkan kenaikan, kalian jangan expect bahwa perjalanannya bakalan mulus dan hanya up only seperti ini. Nggak ada. Selalu akan ada hadangan berikutnya yang kita nggak bakalan tahu modelnya seperti apa. Tapi kalau kalian punya conviction, kalian punya keyakinan bahwa kita akan melihat market kripto itu bergerak jauh lebih tinggi, maka itulah yang harus kalian pegang. Keyakinan itu. Kalau kalian nggak punya conviction, setiap kali ada koreksi sedikit kalian panikkan, mau sampai kapan, mental kalian nggak bakalan pernah terbentuk untuk menjadi seorang investor. Tidak hanya di kripto, bahkan kalau kalian masuk ke saham pun hal yang sama harus kalian lakukan. Kalian nggak mungkin expect beli hari ini, kemudian besok jualan dong, namanya juga investasi. Jangka waktunya atau time frame-nya harus panjang. Bahkan kadang-kadang harus bertahun-tahun kalau di saham untuk bisa mendapatkan gains yang lumayan. Di kripto, kalian bisa mendapatkan gains ratusan persen per minggu, teman-teman. Tapi harus kalian tahu juga, ya ada resikonya kalau kalian mau dapatkan profit sebesar itu, kalian juga harus siap dengan ada koreksi 20-30% dalam waktu beberapa hari, which is yang kita lihat sekarang. Dan bahkan kita masih bisa aja mendapatkan koreksi lebih dalam lagi daripada apa yang kita lihat hari ini, teman-teman. Itu perlu saya ingatkan. Nah, jadi, kalau saya secara pribadi, teman-teman, justru menganggap ini adalah peluang untuk buy the dip. Nah, enough untuk wejangannya lah ya. Sekarang kita bahas soal price action-nya. Kira-kira ekspektasinya seperti apa beberapa hari ke depan? Kalau saya secara pribadi, teman-teman, expect bahwa maksimal ya, koreksi yang akan kita lihat di sini, itu hanya akan nyampe ke angka 3 triliun dolar. Itu pun kalau terjadi, teman-teman. Dan dari sini, kita kemungkinan sudah akan start untuk bounce. Nah, worst case scenario-nya, teman-teman, atau senario terburuknya, menurut saya untuk sementara ya, senario terburuknya adalah kita akan mendapatkan konsolidasi panjang di sini. Ini sudah senario terburuk menurut saya. Senario yang ideal, yang tentunya diharapkan oleh kita semua adalah kita mendapatkan koreksi, dan mungkin dalam waktu 1-2 minggu ke depan, kita sudah kembali bisa membentuk high yang baru. Dan hal yang serupa sebenarnya juga bisa kalian temukan terjadi di cycle sebelumnya, teman-teman. Kalau kalian lihat di sini, pada saat kita breakout di all-time high yang baru untuk crypto total market cap, apa yang kemudian terjadi? Kalian bisa melihat di sini ada konsolidasi yang terjadi selama, kalau kalian lihat dari 9 Januari hingga kurang lebih awal Februari. Jadi kurang lebih sebulan kita terkonsolidasi sebelum pada akhirnya membentuk high yang baru. Nah, jadi ini adalah worst case scenario-nya juga untuk sekarang, menurut saya.
kita mendapatkan konsolidasi yang panjang, dan itu mungkin akan membuat sebagian orang yang newbie, yang baru masuk, itu udah keluar dari market. Kenapa? Karena mereka bosen ngeliat market nggak naik-naik, malah cenderung mengalami penurunan di altcoin-nya, ujung-ujungnya mereka keluar dan mengatakan bahwa altcoin itu scam gitu. Karena mereka beli, kemudian turun. Kalau kalian beli, kemudian harganya tiba-tiba turun, itu bukan karena altcoin-nya scam, teman-teman. Tapi itu adalah hal yang sangat wajar terjadi di market. Jadi, jangan kalian anggap semua aset yang koreksi itu berarti scam gitu ya. Bukan. Aset yang terkoreksi itu justru kalau misalnya kalian yakin aset tersebut adalah sebuah aset yang baik, justru ada peluang untuk membeli. Kan begitu harusnya mindsetnya. Jangan kebalik. Jadi saya tidak pernah mau tanggapi untuk teman-teman yang nanya, wah gimana nih kok, engine-nya turun nih kok, RWF-nya turun. Guys, yang turun itu cuma bukan 2 itu doang, sisanya juga turun semua kok. Jadi, apa yang mau kalian expect? Ya kan? Masa kalian expect semua yang saya call bisa ngelawan arus? Nggak fair dong, gitu kan? Jadi, itu yang perlu saya ingatkan. Call saya pun tidak perlu 100% kalian ikuti, teman-teman, karena belum tentu semuanya benar. Makanya saya selalu sarankan untuk lakukan riset sendiri. Kalau teman-teman cuan seperti kemarin di Baby Doge pun saya tidak minta cuannya kan, profitnya tidak saya minta dong. Kalau kalian loss, saya juga nggak tanggung jawab. Makanya itu kalian harus melakukan riset sendiri. Kan begitu. Nah, teman-teman, untuk sementara gitu ya, kalau dilihat dari segi price action sendiri, memang belum ada indikasi sama sekali bahwa kita akan kembali reverse ke atas. Nah, itu mungkin berita buruknya gitu ya. Tetapi berita baiknya adalah, kalaupun kita akan melanjutkan koreksi dari sini dan lebih dalam dari ini, atau membentuk lower low baru, saya expect koreksinya tidak akan lagi terlalu dalam. Maksimum sekali lagi ke angka 3 triliun dolar dan kita sudah akan start untuk kembali mendapatkan rebound. Nah, kalau kita berhasil nge-retest ke area ini, teman-teman, itu adalah sebuah peluang emas menurut saya untuk kembali melakukan akumulasi altcoin. Dan per hari ini, teman-teman, kita juga melihat Bitcoin dominance itu start untuk kembali mencoba breakout dari area major resistance-nya. Ya kan? Dari di sekitaran area 57,75% sampai kurang lebih angka 58%. Itu adalah area krusial yang wajib dipertahankan oleh para altcoin holder gitu ya. Karena kalau misalnya kita berhasil melihat Bitcoin dominance kembali reclaim di atas area 58,5%, apalagi ada chance bahwa kita bisa melihat Bitcoin dominance untuk terus kembali mengalami kenaikan, bahkan membentuk high yang baru. Dan itu bisa tentunya membuat sebagian altcoin kembali bleeding out. Jadi kalian juga harus siap ya dengan senario itu, teman-teman. Tapi untuk sementara, selama kita mampu maintain di bawah area trendline dan horizontal resistance ini, kita harapkan bahwa kita bisa segera mendapatkan rejection dari sana. Salah satu opsinya adalah kalau kita kemudian melihat Bitcoin start untuk mendapatkan sedikit rebound, tapi altcoin performanya lebih baik. Nah, itu bisa membuat Bitcoin dominance juga untuk start kembali drop. Jadi untuk sementara kesimpulannya begini, teman-teman. Koreksi yang kita lihat per beberapa hari terakhir ini adalah sesuatu yang sangat wajar terjadi, itu perlu kalian tahu. Dan ini bukan akhir dari altcoin season, itu juga perlu kalian tahu. Dan kalau misalnya kalian tidak mampu menghadapi hal ini, atau koreksi yang terjadi selama beberapa hari terakhir, jujur saja kalian tidak cocok untuk masuk ke cryptocurrency. Jadi, itu yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat. Dan saya mau sampaikan bahwa ekspektasi saya masih tetap sama. Koreksi yang kita lihat kali ini, kemungkinan kalaupun berlanjut, tidak lagi akan terlalu dalam. Maksimum, menurut saya, nyampe ke angka 3 triliun dolar, dan dari sana kita sudah akan start untuk kembali mendapatkan momentum. So, semoga dengan video ini bisa membantu untuk calm teman-teman semua gitu ya, untuk menenangkan sedikit perasaan panik teman-teman, karena ada koreksi selama 2-3 hari, which is sebenarnya harusnya tidak perlu saya lakukan ya, karena saya rasa sebenarnya ekspektasi saya ya, banyak dari teman-teman itu udah berpengalaman invest di kripto, tapi rupanya banyak sekali newbie di sini yang selalu panikkan setiap kali ada koreksi 10-15%,
Atau kalau di altcoin 20-30%. Itu sangat wajar. Berkali-kali saya ngomong, itu sangat wajar. Supaya tertanam di pikiran kalian. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.